Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurul Fauziah dari kelas Paralel 3 dengan mata kuliah Manajemen Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS saya. Yang pertama yaitu jelaskan manajemen syariah secara definisi, filosofis, dan ruang lingkupnya. Manajemen syariah secara definisi adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap orang perilaku yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali. Dan hal yang paling penting dalam manajemen syariah berdasarkan dari pandangan Islam adalah harus memiliki sifat jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan menurut pandangan Islam itu sendiri merupakan faktor utama dalam konsen manajemen, dan watak dasar ini merupakan bagian penting dari manusia sebagai khalifah fil ard. Manajemen syariah secara filosofis. Filosofi manajemen merupakan seperangkat keyakinan pokok yang menentukan parameter manajemen dan memberikan dorongan semangat. Manajemen syariah secara ruang lingkup. Menurut Adi Warman Karim 2001 mengemukakan 4 landasan ruang lingkup manajemen syariah. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid ini merupakan landasan fundamental. Dalam landasan ketauhidan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptaannya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hambanya. Tauhid juga mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber awal dan berakhir kepadanya. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasikan sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya, keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran teknis. Misalnya, 2 orang melakukan hubungan ekonomi, atau contohnya penjual, pembeli, pengusaha, pekerja, berada pada tempat yang sejajar dan berkeadilan. Yang ketiga, kebebasan. Dalam sistem ekonomi syariah, kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan di sini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keleluasaan untuk berkreativitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Kebebasan yang ada bersumber 4 sifat utama yang ada pada diri Rasulullah SAW, yaitu sidik, jujur, amanah menyampaikan, fatonah dapat dipercaya, tablik cerdas. Yang keempat, pertanggungjawaban. Tanggung jawab atau responsibility terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan, dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Pertanyaan yang kedua, jelaskan terkait meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam manajemen syariah. Yang pertama ada syidik. Sifat syidik memiliki arti benar. Maksudnya, Rasul pasti menyampaikan wahyu maupun amanah dengan benar, tanpa adanya tambahan maupun dikurangi. Sifat syidik adalah poros utama kenasiban dan menjadi pusat orbitnya. Semua yang disampaikan para nabi dan rasul sepenuhnya merupakan sebuah kebenaran dan kejujuran yang murni, serta tidak mungkin menyalahi hakikat kebenaran. Yang kedua, ada amanah. Secara bahasa, amanah diartikan sebagai kepercayaan, loyalitas, kejujuran, dan integritas. Kata amanah juga memiliki kesamaan makna dengan iman, aman, dan amin.
Yang ketiga ada tablik. Tablik secara bahasa artinya menyampaikan. Pengertian tablik secara istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kelak untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat ada fatonah yang artinya berarti cerdas. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan terkait lembaga keuangan syariah, bank, dan non-bank. Lembaga keuangan bank syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Kemudian, prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan non-bank yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank tidak diizinkan untuk mencetak uang sendiri dan menentukan suku bunga. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan keempat adalah bagaimana penerapan etika, norma, dan nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Etika dalam lembaga keuangan syariah. Etika dalam keputusan produk dan keputusan harga di perbankan syariah. Produk yang diciptakan harus memperlihatkan kebutuhan dan keinginan nasabah dan harus memiliki keunggulan serta kelebihan dibandingkan dengan produk pesaing. Desain produk perbankan syariah berdasarkan akad yang bersumber dari prinsip muamalah atau semua boleh kecuali ada larangannya dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dapat melahirkan berbagai produk dan menjadikan bank syariah sebagai Islamic Financial Institution. Selanjutnya, penentuan harga atau keuntungan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan cara pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima, atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan pihak bank. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank syariah. Dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jenis bank ini mengharamkan penetapan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, bunga adalah riba. Selanjutnya, etika dalam hubungan dengan saluran distribusi di perbankan syariah. Fungsi distribusi adalah mempercepat sampainya barang di tangan konsumen atau pasar pada saat yang tepat. Kebijakan distribusi setidaknya harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, ketetapan dan kecepatan waktu tiba di tangan konsumen. Yang kedua, keamanan yang terjaga dari kerusakan. Yang ketiga, sarana kompetisi dalam memberikan kecepatan dan ketetapan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, Islam melarang adanya ihtikar atau penimbunan. Sebab ihtikar akan menyebabkan berhentinya saluran distribusi yang mengakibatkan kelangkaan sehingga harga barang tersebut akan meningkat. Larangan ihtikar didasari hadis yang menyebutkan bahwa tidaklah seorang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa. HR Muslim, Ahmad, dan Abu Daud. Selanjutnya, etika dalam promosi perbankan syariah. Setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk, jasa, dan
yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Bank harus mampu mencari cara agar bisa mencapai efektivitas dari satu atau lebih alat promosi. Seorang pemasar syariah, meskipun ia tidak mampu melihat Allah, ia akan selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya, sehingga ia akan mampu untuk menghindari segala macam perbuatan yang menyebabkan orang lain tertipu atas produk-produk yang dijualnya. Sebab seorang pemasar syariah akan selalu merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Nilai dan norma merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat penting bagi terwujudnya suatu keteraturan masyarakat. Nilai dalam hal ini adalah ukuran, patokan, anggapan, dan keyakinan yang dianut orang banyak dalam suatu masyarakat. Keteraturan ini bisa terwujud apabila anggota masyarakat bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan sosial seperti kegiatan bersama harus memperhatikan dan melaksanakan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Apabila dalam memenuhi kebutuhan tersebut mengabaikan nilai dan norma sosial yang berlaku, tentunya ketertiban dan keteraturan sosial tidak akan terwujud. Selanjutnya, yang terakhir yaitu nilai-nilai Islam. Fatur Rahman 2001 membagi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam aktivitas di lembaga syariah berdasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu Al-Hurriyah atau kebebasan. Prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam di mana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Yang kedua adalah al-musawah atau persamaan atau kesetaraan, merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Yang ketiga yaitu keadilan, merupakan nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian atau akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Selanjutnya ada al-ridho, yaitu kerelaan, merupakan nilai yang menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan misstatement. Selanjutnya ada asyidik, yaitu kebenaran dan kejujuran, merupakan nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Kemudian yang terakhir ada al-kitabah, yaitu tertulis, merupakan nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akan kehendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari. Sekian video materi UTS yang saya jelaskan tadi. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.